Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kajian kita adalah zihar. Zihar ini seorang suami menyamakan istrinya dengan mahram-mahramnya, itu zihar. Ada kesamaannya dengan talak, tapi dia tidak sama seutuhnya dengan talak atau cerai. Masalah zihar ini termasuk masalah yang sangat tersembunyi informasi ilmunya di kalangan banyak orang-orang mukmin. Oleh karena itu maka perlu dan penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zihar itu. Orang Arab dulu menganggap bahwa zihar itu adalah perceraian. Apa yang sudah ada hukumnya di dalam Islam, sesungguhnya sebelum-sebelumnya sudah ada pada jahiliyah. Talak itu sudah ada pada jahiliyah. Zihar juga sudah ada pada jahiliyah. Cuma datangnya Islam kemudian menata apa-apa saja yang sudah pernah ada pada jahiliyah dulu. Orang Arab jahiliyah, dia tidak memiliki aturan yang rapi, aturan yang sistematis tentang cerai, tentang talak. Kapan mereka mau menceraikan istrinya, mereka ceraikan tanpa ada hitungan-hitungan. Bahkan bisa terjadi puluhan kali perceraian terhadap seorang perempuan. Tentunya ini berdampak buruk dan merugikan perempuan. Maka kemudian Islam datang untuk melindungi hak-hak perempuan. Jadi Islam datang adalah untuk mengangkat dan melindungi hak-hak perempuan. Begitulah yang terjadi dengan zihar. Jadi dulu orang ketika dia mengucapkan zihar kepada istrinya, maka maksud dari zihar itu adalah menceraikan. Untuk itu maka ucapan zihar ini seperti ucapan suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Engkau belakangnya atau punggung dari istri itu disamakannya dengan belakang atau punggung emak kandungnya. Itulah dia zihar. Bukan hanya ibu kandungnya saja, tapi dia menyamakan istrinya ini dengan mahram-mahramnya. Dan mahram-mahram itu adalah orang-orang atau perempuan-perempuan yang haram untuk dia nikahi. Apakah haram disebabkan karena nasab, atau haram disebabkan karena persusuan atau susuan, atau haramnya itu karena sebab musaharah. Untuk itu maka ketika ada seorang suami mengatakan, engkau sama seperti ibu kandungku, engkau sama seperti adik kandungku, maka ucapan ini adalah ucapan yang zihar. Apa dampak dari ucapan zihar seorang suami kepada istrinya? Dampaknya perbuatan itu yang pertama haram.
tentunya setiap perbuatan yang haram kalau dilakukan berdosa. Kemudian yang kedua, seorang istri haram untuk digauli oleh suaminya setelah dia mengucapkan kalimat zihar kepada istrinya itu. Sama seperti talak, ketika dia menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka haram seorang suami menggauli istrinya kecuali kalau ada rujuk. Begitu pula dengan zihar. Haram seorang suami untuk melakukan hubungan dengan istrinya yang sah itu kecuali kalau dia lakukan kafarahnya. Jemaah muliakan Allah, informasi yang berkaitan dengan talak bisa kita buka Al-Quran surah At-Talaq. Informasi yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, silahkan buka Al-Quran surah An-Nisa dari ayat 22 sampai 23. Informasi yang berkaitan dengan zihar dibuka Al-Quran surah Al-Mujadilah, boleh juga dibaca Mujadalah atau Mujadilah, itu dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ini, maka Allah Ta'ala jelaskan bagaimana hukum-hukum zihar, lalu kemudian bagaimana kafarah atau tebusan yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika dia sudah menzihar istrinya. Dulu ada seorang perempuan namanya Khawlah bintu Hakim, perempuan yang mempunyai kemampuan yang kuat dalam mempertahankan ketaatannya kepada Allah. Dia punya suami namanya Aus bin Samit. Kebetulan suaminya ini udah uzur. Suaminya ini tak mampu lagi memenuhi nafkah untuk dirinya. Sehingga suatu saat terjadilah perdebatan antara Khawlah dengan suaminya Aus binti Samit. Karena jengkel mungkin, maka keluarlah ucapan suaminya Aus bin Samit tadi yang mengatakan, anti alayya ka zahri ummi, engkau belakangmu atau punggungmu itu sama seperti ibu kandung saya. Jadi keluar ucapan zihar dari Aus bin Samit kepada istrinya Khawlah bintu Hakim. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena zihar pada masa jahiliyah dianggap talak, tetapi di dalam Islam belum lagi ada pembicaraan yang luas, yang memadai tentang zihar ini. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan zihar ini belum ada. Sehingga kemudian Rasul didatangi oleh Khawlah bintu Hakim karena dia ingin menanyakan bagaimana persoalan zihar dalam Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah, ma uraki illa qad harumti alaihi, pendapatku bahwa engkau selaku istri haram bagi suamimu. Nah, ini baru pendapat Nabi SAW. Tapi pendapat Nabi ini semacam didebat oleh Khawlah bintu Hakim tadi. Dia katakan, kaifa wa huwa syekhun kabir wa indahu sabiyah, bagaimana bisa mungkin suamiku itu haram kepadaku ya Rasulullah? Karena kalaulah haram nanti suamiku itu kepadaku, maka akibatnya aku harus pisah dari dia. Kalau aku berpisah dari dia, maka ada dua kemungkinan. Jika aku serahkan anak-anak ni ke dia, tentu ini akan bermasalah, karena suamiku itu adalah orang tua yang sudah uzur, yang tak mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya. Nafkah dirinya saja pun dia tak mampu, apalagi anak-anaknya. Kalau kan ku ambil anak-anak semuanya, lalu kemudian ku bawa, tentu dia sebatang kara, tidak ada yang mengurusnya. Kaifa ya Rasulullah? Inilah yang disebut dengan perdebatan seorang perempuan kepada Nabi SAW. Lalu tetap kata Nabi SAW, ma uraki illa qad harumti alaihi, maka aku berpendapat bahwa engkau adalah perempuan yang haram kepada suamimu.
suami muharram untukmu. Istri yang dizihar oleh suami menjadi haram untuk suami yang menziharnya. Jadi memang dampak dari menyama-nyamakan itu akibatnya bukan sedikit, akibatnya itu besar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, lalu terjadilah dialog antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah bintu Hakim tadi. Maka turunlah Al-Qur'an surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Qur'an surah Al-Mujadilah. Jadi turunnya Al-Qur'an surah Al-Mujadilah itu adalah disebabkan karena berdebatnya Khawlah bintu Hakim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan Mujadilah. Mujadilah itu kalau diartikan adalah perempuan yang menjidal, atau perempuan yang mendebat, atau perempuan yang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat ayat pertamanya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perkataan seorang perempuan yang menjidalmu wahai Muhammad, yang mendebatmu wahai Muhammad. Siapa itu? Itulah dia Khawlah bintu Hakim tadi. Fi zawjiha, dia mendebat Nabi berkaitan dengan suaminya yang menziharnya. Wa tashtaki ila Allah, lalu kemudian dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengarkan dialog dan Allah mendengarkan pembicaraan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah bintu Hakim. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jemaah muliakan Allah. Terus apa solusi? Pada ayat yang ketiga dan keempat dari surah Al-Mujadilah itu, maka Allah Ta'ala datangkan solusi bagi orang yang sudah terlanjur dia menzihar atau menyamakan istrinya dengan mahram-mahramnya. Perlu diketahui bahwa penyamaan di sini adalah menyamakan secara fisik, bukan menyamakan secara sifat. Kalau secara sifat itu tidak ada masalah. Yang tak dibolehkan itu menyamakan secara fisik, menyamakan wajah istri dengan wajah emak kandungnya, menyamakan tubuh istri dengan tubuh mak kandungnya. Tapi kalau sifat yang disamakan, seperti suami mengatakan kau sama dengan ibuku baiknya, atau kau sama dengan emakku pelitnya umpamanya. Nah, ini bisa juga. Tapi itu tidak disebut dengan zihar namanya, karena yang disamakan itu adalah sifat ya. Yang tidak dibolehkan adalah menyamakan fisik. Nah, jemaah muliakan Allah, kenapa sampai begitu besar perbuatan atau ucapan menzihar istri ini? Karena istri adalah orang yang halal, adalah orang yang boleh untuk digauli dengan akad yang sudah kita langsungkan kepada walinya. Lalu kemudian Allah halalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Sementara ada orang-orang yang Allah haramkan bagi laki-laki untuk menggaulinya. Jangankan menggaulinya, mengakadnya pun tidak boleh. Itulah yang disebut dengan muharramat tadi. Maka untuk itu, ketika dia menyamakan secara fisik istrinya dengan muharramat, maka di sini ada semacam menyamakan istri yang halal tadi kepada orang-orang yang diharamkan. Oleh karena itu, maka dampaknya pun haram pula lah bagi suami yang menzihar istrinya untuk melakukan hubungan kepada istri yang diziharnya itu. Jamaah muliakan Allah, berkaitan dengan kasus Khawlah bintu Hakim tadi, maka ketika Allah turunkan ayat yang kedua dari surah Al-Mujadilah, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang mereka menzihar istri-istrinya, ma hunna ummahatihim. Ingat, mereka itu bukanlah ibu-ibu kalian. Mereka itu istri-istri kamu, bukan ibu-ibu kamu. In ummahatuhum illallai waladnahum, karena sesungguhnya ibu-ibu kamu itu adalah orang-orang yang sudah melahirkan kamu, sedangkan istri kamu itu mereka tidak melahirkan kamu. Jadi tidak boleh disamakan, membandingkan. Jika memunculkan perasaan yang mengecewakan istri pun tidak boleh.
Seperti umpamanya membandingkan istri dengan orang tuanya dari segi masakan. Masakan kau tak enak, masakan makku yang jauh lebih enak. Ini membandingkan ini pun tak beretika. Apa sebab? Karena ucapan seorang suami yang membandingkan masakan maknya dengan masakan istrinya ini tak dapat diterima, karena orang tuanya adalah orang tua yang sudah memberi makan dari dia sejak kecil. Kadang-kadang orang tua ketika dia melumatkan nasi ataupun pisang yang mau diberikannya sama anaknya, tak pakai alat lagi, Bu. Kadang-kadang diperasannya pakai tangan dia. Artinya apa? Udah masuk ini rasa tangan ibunya ini ke mulut kita. Jadi sehingga ada ucapan masakan emak paling enak, itu memang betul. Maka ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya dalam hitungan bulan atau tahun, di saat itu dia samakan masakan si perempuan istri yang baru dia kenal itu dengan orang tuanya. Tentu ini bisa atau dapat mencederai perasaan seorang istri. Nah, untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sisi ini maka suami juga harus menunjukkan adabnya. Apalagi mencela dan mencaci makanan yang sudah dibuat dan dihidangkan oleh istrinya. Tak enak ni makanan. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan bahwa ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Itu ada Rasul, bahwa Nabi SAW tidak pernah sekalipun dia mencela makanan, sama sekali tidak pernah dia mencela makanan. Ada makanan yang paling rendah kualitasnya, itulah dia cuka. Wallahu alam, apakah sama cuka yang ada di tempat ini, tempat kita ini, dengan yang ada pada masa Rasulullah dulu. Tapi ketika dihidangkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, inilah sebaik-baik makanan, nikmat ta'am, kata Nabi. Inilah sebaik-baik makanan, inilah sebaik-baik makanan, kata Rasul. Ketika Nabi pun tidak menyukainya, tapi tidak pernah keluar dari mulut Nabi untuk mencela makanan yang tak disukainya. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli waz-zur. Kata Allah, ucapan zihar dari suami ke istri itu ucapan mungkar. Minal qawli waz-zur, perkataan yang mungkar yang mengandung dosa. Dampak hukumnya haram si istri bagi suaminya. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Apa itu solusinya? Berupa kafarah. Adapun kafarah yang disebutkan Allah pada ayat yang ketiga adalah walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Bagi orang yang sudah terlanjur menzihar istrinya, lalu dia mau kembali lagi kepada istri yang diziharnya itu, maka kafarah yang pertama fatahriru raqabah, hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Di mana dicari budak di Medan ni, Pak? Tak jumpa budak, karena memang sudah selesai itu perbudakan, tak ada lagi perbudakan. Fatahriru raqabah, merdekakan seorang budak. Terus kalau memang tak dapat budak, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, sebelum engkau menyentuh istrimu, maka kau merdekakan seorang budak sebagai kafarahnya, sebagai tebusannya. Nah, oleh karena itu maka kata ulama, kalau ada orang yang tetap mendekati istrinya sebelum dia bayarkan kafarahnya, mohon maafnya, dia lakukan hubungan kepada istri yang diziharnya tadi, tetap dia berdosa dan kafarah tetap wajib harus dibayar. Dia telah melakukan perbuatan yang haram pertama, kemudian yang kedua kafarah atau tebusan tetap wajib dia bayar. Kemudian faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tak sanggup, karena memang tak ditemukan atau tak ada lagi perbudakan itu, maka faman lam yajid, siapa yang tak menemukan budak untuk dimerdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni pun bukan tanggung ini. 2 bulan berturut-turut ni bengek juga ini ngerjakan ini. Karena dampaknya 1 hari saja ketika dia tak mampu untuk lakukan puasa itu, dia harus ulang lagi dari awal.
Nah, dalam konteks Khawlah bintu Hakim, maka Nabi mengatakan ya'tik raqabah, wahai Khawlah, maka suamimu Aus bin Samit dia harus merdekakan seorang budak, kata Nabi, berdasarkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 3 tadi. Apa kata Khawlah bintu Hakim? Innahu rajulun faqirun. Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa memerdekakan budak? Untuk memerdekakan budak itu diperlukan uang yang besar. Bagaimana mungkin innahu rajulun faqirun? Karena dia adalah seorang laki-laki yang fakir, dia ini laki-laki yang miskin. Dah. Faqala laha, lalu Rasulullah bilang kepada Khawlah bintu Hakim, yasumu syahraini mutatabi'ain. Kalau memang dia tidak bisa memerdekakan budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata Khawlah? Innahu syaikhun kabirun la yastati'u siyam. Ya Rasulullah, ini orang tua, udah uzur. Jadi kalau syaikhun kabir itu bahasa kitanya tua bangka, tua yang udah uzur, memang tak mampu untuk memenuhi nafkah dirinya dan tak bisa pula untuk melaksanakan kerja berat atau perbuatan berat, termasuk berpuasa. Sedangkan berpuasa Ramadan yang 1 bulan saja pun banyak lewatnya, banyak tinggalnya, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yut'im sittina miskinan, hendaklah dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Nah, kata Khawlah lagi, ya Rasulullah, ma indahu syai'un yatasaddaqu bihi, dia tak punya apa-apa yang bisa disedekahkannya. Karena memang kafarah zihar ini itu kafarahnya bagi laki-laki, bukan tanggung jawab perempuan. Jadi kalau ada seorang istri yang sudah dizihar oleh suaminya, kemudian dia datangi istri yang diziharnya itu, tolonglah dulu kasihkan aku pinjam uang biar aku bayar tebusan kasih makan 60 orang miskin. Ya, istri boleh kasih, boleh pula tidak, itu rasa kau sendirilah, kenapa kau suka-suka berzihar. Dia boleh kasih, boleh pula tidak, ibu. Apa sebab? Karena ini adalah kewajiban suami yang menzihar. Jadi kalau kita tengok kafarah zihar ini persis sama seperti kafarah orang yang melakukan hubungan di siang Ramadan, sama pun. Jadi sama betul. Mereka akan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Jadi ini bulan Rajab, insyaallah sebentar lagi Sya'ban. Jadi kalau memang mau melangsungkan akad nikah aja dulu, buat akad nikah bulan Rajab ini, jangan keburu dah dekat Ramadan, di sana nanti baru melakukan akad nikah, dikhawatirkan membayar kafarah. Yang kafarah itu lumayan berat untuk dilaksanakan. Nah, ini tujuannya adalah supaya orang berhati-hati dalam masalah ini. Jadi jemaah muliakan Allah, ketika Khawlah mengatakan suaminya tak mampu untuk bersedekah karena tak punya apa-apa, maka ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa setelah itu. Yang pertama, riwayat mengatakan wa minhum man qala, di antara ulama mengatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadirkan lebih kurang 1 keranjang tamar. Kemudian Nabi mengadakan kerjasama dengan istrinya yaitu Khawlah bintu Hakim, istri dari Aus bin Samit tadi, untuk menghadirkan separuh dari tamar itu tadi. Untuk apa? Untuk keperluan memenuhi kafarah dari Aus bin Samit yang dijadikan makan 60 orang fakir miskin, sehingga kemudian terpenuhilah atau terbayarlah kafarah zihar yang dilakukan oleh Aus bin Samit itu. Nah, oleh karena jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum berkaitan sama zihar. Lalu diceritakan ulama selanjutnya, ketika Aus bin Samit sudah meninggal dan kemudian Khawlah bintu Hakim menjadi seorang perempuan yang sudah renta, menjadi perempuan yang sudah tua. Ketika Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah,
Maka suatu saat lewatlah Umar bin Khattab di sebuah gang atau satu jalan kecil perumahan penduduk. Di tengah-tengah berjalannya dia dengan pasukan atau dengan sahabat-sahabatnya, maka dikala itu datang seorang perempuan tua yang menahan Umar bin Khattab. Dia stop Umar bin Khattab, dia tahan Umar bin Khattab, berhenti Umar bin Khattab. Maka disinilah perempuan yang tua tadi kemudian semacam menasehati Umar bin Khattab. Dia sampaikan nasihat-nasihat berharga kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattabnya diam saja. Waktu disampaikan nasihat-nasihat itu, Umar bin Khattab tidak banyak cerita, persis seperti seorang anak kandung yang dimarahi oleh ibu kandungnya gitu. Padahal kita tahu Umar bin Khattab ini tidak sembarang orang bisa untuk mengadakan interaksi dengan beliau. Apalagi Rasul pernah mengatakan, Umar bin Khattab, jangankan manusia, setan saja pun kalau dah berjumpa dan berpapasan sama Umar bin Khattab, setannya pasti lari. Ketika ibu-ibu duduk nanya hukum pada Rasul, lalu dari kejauhan para ibu-ibu ini berjalan, dari kejauhan mereka melihat Umar bin Khattab yang berjalan menuju majlis ibu-ibu karena ingin mendatangi Nabi. Maka dari situ mereka pun langsung bubar, langsung berdiri, langsung kemudian tinggalkan majlis tadi. Nabi SAW pun tersenyum melihat kondisi ini. Apa sebab? Nabi SAW tahu ibu-ibu ini bubar pasti karena Umar bin Khattab yang datang. Begitu. Tapi Khawlah bintu Hakim bahkan dia hentikan langkah Umar bin Khattab. Jemaah muliakan Allah, apa kata Khawlah bintu Hakim? Ya Umar, wahai Umar, kunta Umairan thumma sirta Umar. Dulu kau adalah Umair. Jadi sebutan oleh orang Arab untuk masih anak-anak itu pakai isim tasghir namanya. Jadi dalam bahasa Arab kalau disebut kitabun, ya kitab biasa macam gini. Tapi kalau disebut kutaibun, itu buku kecil, buku saku. Wahai Umar, kunta Umair, dulu kau adalah Umar yang kecil, Umar yang tak punya apa-apa, Umar yang bukan siapa-siapa. Thumma sirta Umar, barulah hari ini kau menjadi Umar yang dewasa. Thumma sirta Amirul Mu'minin, barulah kau menjadi seorang Amirul Mu'minin, kau jadi seorang khalifah, kau jadi seorang presiden. Oleh karena itu wahai Umar, maka nasihatku padamu adalah fattaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa'dil, lalu berlaku adillah kau kepada orang yang kau pimpin. Jangan kau teteskan air mata mereka, jangan kau kecewakan harapan-harapan mereka, jangan kau hampakan harapan-harapan mereka, berlaku adillah. Maka sepanjang sejarah dicatatlah bahwa Umar ibn al-Khattab sebagai seorang khalifah yang adil. Maka tatkala terjadi gempa di kota Madinah sepeninggal Nabi, yang dikeluarkan oleh Umar adalah senjatanya. Umar keluarkan senjatanya, ada yang mengatakan cambuknya, lalu kemudian dipukulkan oleh Umar ke bumi sambil mengatakan, uskut ya ard, wahai bumi berhentilah kau dari goncangan. Fa illam akun adilan fawailun li Umar, andaikan Umar yang tidak adil, andaikan Umar yang tak becus mengurus rakyatnya, maka cukup Umar saja yang kau binasakan, rakyat ini jangan, karena orang itu tak tahu-tahu itu. Ini Umar. Jadi luar biasa nasihat Khawlah bintu Hakim kepada Umar bin Khattab. Dua saja pesannya, Bu. Fattaqillaha wa'dil, takwalah lalu berlaku adillah. Wa tadzakkar ayyama kunta tar'a ghanamal Khattabi fi syi'abi Makkah. Lalu ingat, dulu, hari ini kau yang sebagai Amirul Mukminin, dulu kau adalah seorang pengembala kambing, yang kau gembalakan adalah kambing ayahmu Khattab di sudut-sudut kota Mekah atau di daerah-daerah terpencil di kota Mekah. Jadi dulu kau kerjanya, engkau ini pengembala kambing. Jadi diingatkan balik, diingatkan. Jadi jamaah muliakan Allah, inilah Allah dalam Quran kan mengatakan gini, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Untuk sama orang mukmin, kata Allah, wa dzakir, ingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Tak ada salahnya mengingatkan siapapun dia. Jadi walaupun sudah besar jabatan dan kedudukan, tidak mesti kita berhenti dari mengingatkan dia. Orang yang sudah besar pun jangan pula merasa tersinggung diingatkan oleh orang yang kecil. Jadi contohnya Khawlah bintu Hakim diingatkannya Umar. Pigilah Khawlah bintu Hakim, setelah dia nasihatkan Umar, apa kata orang-orang samping sebelah kiri kanan? Ya Umar, wahai Umar, man hadhil ajus, siapa perempuan tua ini yang kau dari tadi tetap mendengarkan cakapnya? Tak ada bantahan sedikit pun dari Umar. Umar tetap dengarkan. Nah, sama seperti seorang anak yang dinasihati oleh ibunya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Hadhil lati sami'allahu kalamaha min fawqi sab'i samawat, fa kaifa la yasma'u Umar kalamaha. Biar kalian tahu, inilah dia perempuan yang Allah mendengarkan pembicaraannya. Makhluk langit pun mengetahui ucapannya. Dia berbicara di bumi tapi mengundang reaksi penduduk langit. Kira-kira begitu. Inilah dia orangnya. Sehingga karena dialah Allah turunkan surah Al-Mujadilah. Allah turunkan hukum yang jelas dan terang tentang zihar. Inilah dia perempuannya. Sedangkan penghuni langit pun merasakan takjub dan kagum dengan kalamnya. Fa kaifa la yasma'u Umaru kalamaha. Maka bagaimana tidak seorang Umar harus mendengarkan cakapnya. Jadi orang Allah saja pun mendengarkan cakapnya, apalagi Umar. Nah, gitu. Oleh karenanya innaha Khawlah bintu Hakim, kata Umar bin Khattab, ini si perempuan ini, inilah dia Khawlah bintu Hakim. Nah, jemaah muliakan Allah, diuraikan oleh ulama khususiyah surah Al-Mujadilah. Diuraikan sedikit tentang khususiyahnya. Kan banyak khususiyah surah. Ada fadilah surah Al-Muluk, ada fadilah surah Al-Waqi'ah, ada fadilah surah Al-Ikhlas, ada fadilah surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Ulama menyebutkan tentang fadilah atau khususiyah surah Al-Mujadilah. Qala al-mufassiruna, ahli tafsir berkata, sesungguhnya di dalam surah Mujadilah ada satu khususiyah yang tak ditemukan pada surah-surah yang lain. Dalam surah Al-Mujadilah itu ada satu surah yang tak ditemukan pada surah-surah yang lain. Apa itu? Ala wahya, ketahuilah, yaitu anna kulla ayatin minha fiha lafzul jalalah wa qad yatakarraru marrataini aw salasan. Bahwa di dalam ayat-ayat dari surah Al-Mujadilah itu semua ayatnya terdapat lafaz jalalah. Semua ayat-ayatnya terdapat lafaz jalalah, dan ini tak dimiliki surah-surah lain. Kita ambil contoh dulu surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada lafaz jalalah dalam ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tidak ada lafaz jalalah pada ayat ini. Ambil surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayatnya tak ada lafaz jalalah. Ambil surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tidak ada di situ lafaz jalalahnya. Tapi buka nanti surah Al-Mujadilah, InsyaAllah akan kita temukan lafaz jalalah pada tiap-tiap ayatnya. Dan ini kata ulama adalah satu khususiyah. Itu satu khususiyah. Tidak ada nama yang kalau kita sebutkan kecuali zihin kita. Maksud zihin itu adalah benak kita pasti tertuju kepada satu zat yang maha pencipta, yang maha kuasa lagi maha agung.
dan itulah lafzul jalalah Allah. Bahkan Duksur sendiri pun ketika dia mendengarkan lafzul jalalah ini langsung menggeletar tangannya, kemudian jatuh pedangnya, tak jadi dia membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kekuatan dan kemuliaan lafzul jalalah yang adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung lagi maha mulia. Nah, oleh karenanya maka kata ulama, keterulangan itu ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada pula yang 3 kali. Keterulangan itu dalam satu ayat ada sekali, ada 2 kali, ada kemudian 3 kali. Nah, jadi surah Al-Mujadilah, yaitu surah yang ke-58 dari urutan ayat-ayat Al-Quranul Karim, surah ke-58. Boleh nanti dibuka balik supaya kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran surah Al-Mujadilah tadi. Interaksi kita adalah lewat membacanya, interaksi kita adalah lewat memahaminya atau kemudian mengetahui artinya. Jadi setelah kita baca, ada Al-Quran terjemahan, kita baca terjemahannya, tahu kita artinya, sehingga paham kita sedikit dari maksud yang ada dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah tadi. Nah, kemudian sebelum lanjut ada yang bertanya? Kalau tak ada kita lanjut. Iya. Gini, nanti ada bahasan kita dalam bab nusus. Nusus itu adalah kedurhakaan seorang istri kepada suami. Di antara salah satu bentuk nususnya seorang istri itu adalah, pertama, keluar rumah tanpa izin suami. Tuh. Kemudian yang kedua, dia ucapkan kata-kata kasar kepada suaminya, seperti menyebutkan nama-nama hewan, sehingga kemudian berpindahlah kebun binatang dari sana ke rumahnya. Itu. Ya. Ini nusus. Apalagi udah dinasehati oleh suaminya, ini namanya nusus. Apa dampak dari nususnya seorang perempuan? Dampaknya adalah taskutun nafaqah, gugur nafkah untuk dia. Artinya suami boleh tak memberikan nafkah untuk dia sepanjang nususnya. Itu ya, sepanjang nususnya. Ya, jadi ingatkan. Ya. Ya. Nusus, Pak. Langkah Bapak 3, kata Al-Quran surah An-Nisa. Pertama, fa'izuhunna, nasihati dulu. Yang kedua, tak bisa dinasihati, wahjuruhunna fil madaji', jangan kawani mereka tidur. Tuh. Yang ketiga, wadribuhunna, barulah boleh dipukul mereka. Dijelaskan oleh ulama, darban ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak mencelakai, pukulan yang tidak melukai. Jadi 3. Kasih tahu yang pertama, nasihati dia, fa'izuhunna. Itu nusus. Dah, mudah-mudahan dapat diamalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum